Sudah lebih dari 2 tahun sejak Raka menikahi Sari, seorang janda dengan satu anak perempuan bernama Naila. Saat pertama kali bertemu Naila, ia hanyalah gadis remaja berusia 17 tahun, pemalu, tertutup, dan canggung. Kini, usianya genap 19, dan entah sejak kapan, ia mulai tumbuh menjadi sosok yang memesona dalam diam. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik, memantulkan cahaya keemasan di kaca jendela dapur. Dapur itu kecil, bersih, dan sering diisi dengan aroma bumbu dan suara air mengalir. Dari ruang tengah, Raka duduk membaca koran sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Tapi matanya tak lagi fokus pada tulisan di halaman pertama. Dari celah pintu, ia bisa melihat punggung Naila yang sedang mencuci piring. Ia mengenakan kaos rumah sederhana dan celana panjang kain. Rambut panjangnya diikat ke atas asal-asalan, beberapa helai jatuh di sisi wajahnya. Ia menyanyi pelan, suara yang tak nyaring tapi jernih, nyaris seperti bisikan angin. Ada sesuatu dalam momen itu yang membuat dada Raka terasa sesak. Ia bukan pria yang mudah terbawa perasaan. Hidupnya keras sejak muda, pindah dari kota ke kota, dari pekerjaan ke pekerjaan. Tapi kini, di dalam rumah kecil bersama dua perempuan itu, ada rasa hangat yang dulu tak pernah ia bayangkan. Rasa itu datang dari kenyamanan, dari rutinitas, dari kebersamaan. Dan, ia sadari dengan sedikit takut, dari perhatian yang ia berikan terlalu sering pada Naila. Ia meneguk kopi, mencoba memalingkan wajahnya, tapi pikiran tetap tertambat pada gadis itu. Ia mengagumi ketekunannya, kedewasaannya, caranya mengurus ibunya yang sering sakit-sakitan, dan betapa ia bisa menciptakan ketenangan tanpa banyak bicara. Tapi kekaguman itu membuat Raka mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Ia tahu ada garis tipis yang tak boleh dilewati. Ia bukan ayah kandung Naila, tapi tetap saja, ia adalah suami dari ibunya. Ia bagian dari keluarga. Dan perasaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, apalagi dibiarkan berkembang. Malam hari, hujan turun deras. Sari tertidur lebih awal, lelah setelah seharian mengurus toko kecil di depan rumah. Raka masih di meja makan, membenahi beberapa dokumen. Naila keluar dari kamarnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Kopi bikin susah tidur, ya, katanya sambil menyodorkan 1 cangkir. Jadi aku bikinkan teh. Terima kasih, balas Raka, suaranya nyaris tak terdengar. Naila duduk di seberangnya. Mereka tidak sering duduk berdua seperti ini. Biasanya Sari selalu di antara mereka. Tapi malam itu, hanya suara hujan yang menjadi pengisi jeda. Kamu sudah besar sekarang, kata Raka akhirnya, tanpa menatap langsung. Sudah lebih mandiri dari usiamu. Naila tertawa kecil. Terpaksa. Kalau bukan karena ibu yang sakit-sakitan, mungkin aku masih manja. Ayah bangga, lanjut Raka. Ia hampir tidak menyadari bahwa ia menyebut dirinya ayah. Kata itu keluar begitu saja, seolah untuk menegaskan jarak. Untuk mengingatkan dirinya pada peran yang harus ia mainkan. Naila mengangguk, menatap teh di tangannya. Kadang aku lupa bagaimana rasanya punya ayah, katanya pelan. Tapi sejak ibu menikah lagi, aku mulai ingat sedikit-sedikit. Bukan karena ayah sempurna, tapi karena ayah selalu ada. Kata-kata itu menghantam Raka seperti palu. Ia menunduk, menyembunyikan pergolakan dalam hatinya. Kekaguman itu bukan dosa, jika ia tahu tempatnya. Tapi membiarkan kekaguman itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Itu adalah pengkhianatan. Bukan hanya kepada Sari, tapi kepada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Raka menjauh perlahan. Ia mulai keluar rumah lebih awal, pulang lebih malam. Ia menghindari terlalu banyak interaksi dengan Naila, tanpa menjelaskan alasannya. Naila bingung, tapi tak pernah bertanya. Sampai suatu malam, ketika ia kembali mendapati dirinya duduk di kursi dapur, melihat Naila dari belakang. Ia sedang mencuci piring seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan Raka. Bukan lagi kekaguman yang menggoda, tapi kekaguman yang telah dijinakkan. Diubah menjadi perlindungan. Ia bangkit, berjalan pelan,
dan menyentuh bahu Naila. Gadis itu menoleh, sedikit terkejut. "Ayah mau bantu?" tanya Raka, sambil tersenyum. Naila mengangguk, dan mereka pun mencuci piring bersama. Tanpa banyak kata, tanpa kebingungan. Hanya dua manusia yang mencoba menjadi keluarga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasa damai. Tamat. Cerita ini menggambarkan dinamika keluarga tiri yang kompleks secara emosional, namun tetap menjaga nilai dan norma moral. Bila kamu ingin versi yang lebih panjang lagi atau ingin cerita ini dikembangkan menjadi novel berseri, aku bisa bantu juga. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Raka menikahi Sari, seorang janda dengan satu anak perempuan bernama Naila. Saat pertama kali bertemu Naila, ia hanyalah gadis remaja berusia 17 tahun, pemalu, tertutup, dan canggung. Kini, usianya genap 19, dan entah sejak kapan, ia mulai tumbuh menjadi sosok yang memesona dalam diam. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik, memantulkan cahaya keemasan di kaca jendela dapur. Dapur itu kecil, bersih, dan sering diisi dengan aroma bumbu dan suara air mengalir. Dari ruang tengah, Raka duduk membaca koran sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Tapi matanya tak lagi fokus pada tulisan di halaman pertama. Dari celah pintu, ia bisa melihat punggung Naila yang sedang mencuci piring. Ia mengenakan kaos rumah sederhana dan celana panjang kain. Rambut panjangnya diikat ke atas asal-asalan, beberapa helai jatuh di sisi wajahnya. Ia menyanyi pelan, suara yang tak nyaring tapi jernih, nyaris seperti bisikan angin. Ada sesuatu dalam momen itu yang membuat dada Raka terasa sesak. Ia bukan pria yang mudah terbawa perasaan. Hidupnya keras sejak muda, pindah dari kota ke kota, dari pekerjaan ke pekerjaan. Tapi kini, di dalam rumah kecil bersama dua perempuan itu, ada rasa hangat yang dulu tak pernah ia bayangkan. Rasa itu datang dari kenyamanan, dari rutinitas, dari kebersamaan. Dan, ia sadari dengan sedikit takut, dari perhatian yang ia berikan terlalu sering pada Naila. Ia meneguk kopi, mencoba memalingkan wajahnya, tapi pikiran tetap tertambat pada gadis itu. Ia mengagumi ketekunannya, kedewasaannya, caranya mengurus ibunya yang sering sakit-sakitan, dan betapa ia bisa menciptakan ketenangan tanpa banyak bicara. Tapi kekaguman itu membuat Raka mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Ia tahu ada garis tipis yang tak boleh dilewati. Ia bukan ayah kandung Naila, tapi tetap saja, ia adalah suami dari ibunya. Ia bagian dari keluarga. Dan perasaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, apalagi dibiarkan berkembang. Malam hari, hujan turun deras. Sari tertidur lebih awal, lelah setelah seharian mengurus toko kecil di depan rumah. Raka masih di meja makan, membenahi beberapa dokumen. Naila keluar dari kamarnya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kopi bikin susah tidur, ya," katanya sambil menyodorkan 1 cangkir. "Jadi aku bikinkan teh." "Terima kasih," balas Raka, suaranya nyaris tak terdengar. Naila duduk di seberangnya. Mereka tidak sering duduk berdua seperti ini. Biasanya Sari selalu di antara mereka. Tapi malam itu, hanya suara hujan yang menjadi pengisi jeda. "Kamu sudah besar sekarang," kata Raka akhirnya, tanpa menatap langsung. "Sudah lebih mandiri dari usiamu." Naila tertawa kecil. "Terpaksa. Kalau bukan karena ibu yang sakit-sakitan, mungkin aku masih manja." "Ayah bangga," lanjut Raka. Ia hampir tidak menyadari bahwa ia menyebut dirinya ayah. Kata itu keluar begitu saja, seolah untuk menegaskan jarak. Untuk mengingatkan dirinya pada peran yang harus ia mainkan. Naila mengangguk, menatap teh di tangannya. "Kadang aku lupa bagaimana rasanya punya ayah," katanya pelan. "Tapi sejak ibu menikah lagi, aku mulai ingat sedikit-sedikit. Bukan karena ayah sempurna, tapi karena ayah selalu ada." Kata-kata itu menghantam Raka seperti palu. Ia menunduk, menyembunyikan pergolakan dalam hatinya. Kekaguman itu bukan dosa, jika ia tahu tempatnya. Tapi membiarkan kekaguman itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih, itu adalah pengkhianatan. Bukan hanya kepada Sari, tapi kepada dirinya sendiri.
Hari-hari berikutnya, Raka menjauh perlahan. Ia mulai keluar rumah lebih awal, pulang lebih malam. Ia menghindari terlalu banyak interaksi dengan Naila, tanpa menjelaskan alasannya. Naila bingung, tapi tak pernah bertanya. Sampai suatu malam, ketika ia kembali mendapati dirinya duduk di kursi dapur, melihat Naila dari belakang. Ia sedang mencuci piring seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan Raka. Bukan lagi kekaguman yang menggoda, tapi kekaguman yang telah dijinakkan. Diubah menjadi perlindungan. Ia bangkit, berjalan pelan, dan menyentuh bahu Naila. Gadis itu menoleh, sedikit terkejut. "Ayah mau bantu?" tanya Raka, sambil tersenyum. Naila mengangguk, dan mereka pun mencuci piring bersama. Tanpa banyak kata, tanpa kebingungan. Hanya dua manusia yang mencoba menjadi keluarga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasa damai. Tamat. Cerita ini menggambarkan dinamika keluarga tiri yang kompleks secara emosional, namun tetap menjaga nilai dan norma moral. Bila kamu ingin versi yang lebih panjang lagi atau ingin cerita ini dikembangkan menjadi novel berseri, aku bisa bantu juga. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Raka menikahi Sari, seorang janda dengan satu anak perempuan bernama Naila. Saat pertama kali bertemu Naila, ia hanyalah gadis remaja berusia 17 tahun, pemalu, tertutup, dan canggung. Kini, usianya genap 19, dan entah sejak kapan, ia mulai tumbuh menjadi sosok yang memesona dalam diam. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik, memantulkan cahaya keemasan di kaca jendela dapur. Dapur itu kecil, bersih, dan sering diisi dengan aroma bumbu dan suara air mengalir. Dari ruang tengah, Raka duduk membaca koran sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Tapi matanya tak lagi fokus pada tulisan di halaman pertama. Dari celah pintu, ia bisa melihat punggung Naila yang sedang mencuci piring. Ia mengenakan kaos rumah sederhana dan celana panjang kain. Rambut panjangnya diikat ke atas asal-asalan, beberapa helai jatuh di sisi wajahnya. Ia menyanyi pelan, suara yang tak nyaring tapi jernih, nyaris seperti bisikan angin. Ada sesuatu dalam momen itu yang membuat dada Raka terasa sesak. Ia bukan pria yang mudah terbawa perasaan. Hidupnya keras sejak muda, pindah dari kota ke kota, dari pekerjaan ke pekerjaan. Tapi kini, di dalam rumah kecil bersama dua perempuan itu, ada rasa hangat yang dulu tak pernah ia bayangkan. Rasa itu datang dari kenyamanan, dari rutinitas, dari kebersamaan. Dan, ia sadari dengan sedikit takut, dari perhatian yang ia berikan terlalu sering pada Naila. Ia meneguk kopi, mencoba memalingkan wajahnya, tapi pikiran tetap tertambat pada gadis itu.